Etika dan moral dalam kebidanan. Betapa indahnya etika dan moral dalam kebidanan jika diterapkan. Menurut Wahyuningsih, etika yang berasal dari bahasa Inggris yaitu ethics, artinya perilaku manusia yang baik, yakni tindakan yang tepat yang harus dilaksanakan oleh manusia sesuai dengan moral pada umumnya. Sehingga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. 2, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3, nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, selanjutnya jenis etika ada 3. Yang pertama, deskriptif, yaitu adat kebiasaan anggapan-anggapan tentang baik, buruk, dan perilaku diperbolehkan atau tidak. Yang kedua, normatif, artinya memerintahkan benar atau tidaknya perilaku. Yang ketiga, metametika, yaitu logika khusus dari ucapan etis. Selanjutnya, sumber etika. Yang pertama, nilai-nilai atau value. Yang kedua, norma. Yang ketiga, sosial budaya, dibangun oleh konstruksi sosial dan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, religius. Dan yang kelima, kebijakan atau policymaker. Sedangkan moral merupakan nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, juga berarti baik atau buruknya di masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu. Menurut Wahyuningsih, moralitas dari bahasa Latin yaitu moralis, yang artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya, sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenan dengan baik buruk. Nah, itulah pengertian dari etika dan moral. Sedangkan etika normatif ada 2. Yang pertama, etika umum. Contohnya seperti hati nurani, kebebasan dan bertanggung jawab, nilai dan norma, serta hak dan kewajiban. Yang kedua, etika khusus. Contohnya seperti etika sosial, etika individu, dan etika terapan. Etika terapan di sini yaitu mengacu pada berbagai profesi, contohnya seperti bidan. Prinsip etika dalam kebidanan yang pertama otonomi, yang kedua beneficent, yang ketiga non-maleficent, yang keempat keadilan. Prinsip-prinsip ini membantu bidan dalam menghadapi dilema etis, menegosiasikan perbedaan nilai antar mereka dan pasien mereka, dan mengambil keputusan yang sejalan dengan tujuan utama mereka, yaitu memberikan asuhan yang terbaik kepada ibu dan bayi. Kode etik kebidanan, dokumen yang mencangkup prinsip etika dan standar perilaku. Diatur dan diberlakukan oleh lembaga profesional kebidanan untuk membantu perilaku dan praktik bidan, mempromosikan profesionalisme dan integritas dalam pekerjaan mereka, dan membantu mereka dalam mengatasi situasi atau dilema etik yang mungkin terjadi. Kode etik kebidanan yang pertama, hak-hak pasien. Kedua, kejujuran dan integritas profesional. Yang ketiga, kerahasiaan dan privasi. Yang keempat, hubungan dengan kolage dan tim kesehatan lainnya. Yang kelima, pendidikan berkelanjutan. Moral dan sikap dalam praktik kebidanan, empati dan perhatian, kejujuran dan transparansi, menghormati hak pasien, komitmen terhadap keadilan dan profesionalisme. Selanjutnya, dilema etis dalam kebidanan. Yang pertama, otonomi dengan keamanan pasien. Pasien memilih untuk menolak intervensi medis yang dianjurkan dianggap penting untuk keselamatan mereka atau bayi mereka. Yang kedua, konflik antara nilai-nilai pasien dan keinginan pasien, yaitu bidan memiliki keyakinan pribadi yang berlawanan dengan pasien. Yang ketiga, alokasi sumber daya, yaitu bidan dihadapkan dengan dilema tentang bagaimana sumber daya kesehatan dialokasikan. Penerapan etika dan moral dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama, informasi dan persetujuan yang berinformasi. Yang kedua, kerahasiaan dan privasi. Yang ketiga, menghormati keputusan pasien. Yang keempat, perawatan yang adil dan setara. Yang kelima, profesional dan integritas. Implikasi pelanggaran etika dan moral dalam kebidanan. Dampak pada pasien dapat merugikan pasien baik secara fisik dan emosional. Dampak di profesional, bidan yang melanggar prinsip etika dan moral bisa menghadapi konsekuensi profesional seperti tindakan disipliner dari papan lisensi atau organisasi profesional, termasuk suspensi atau pencabutan lisensi untuk praktik. Selanjutnya, dampak hukum. Dalam beberapa kasus pelanggaran etika dan moral bisa memiliki konsekuensi hukum.
Selanjutnya, dampak pada profesi kebidanan, pelanggaran etik dan moral oleh bidan individual juga bisa merusak citra dan reputasi profesi kebidanan secara keseluruhan. Selanjutnya, mempromosikan etika dan moral pelayanan kebidanan. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Kedua, membangun lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, refleksi dan diskusi. Yang keempat, penguatan kode etik. Dan yang kelima, pemimpin sebagai role model. Fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama, menjaga otonomi dari setiap individu khususnya bidan dan klien. Yang kedua, menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain. Yang ketiga, menjaga privasi setiap individu. Yang keempat, mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya. Yang kelima, dengan etik kita mengetahui apa suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya. Yang keenam, mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah. Terima kasih, sampai jumpa.